Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit pecinta hewan N2 TV. Melanjutkan pembahasan tentang tutorial berbreeding. Yang kali ini yang perlu diperhatikan, karena kemarin sudah membahas tentang kandang, membahas tentang indukan, membahas tentang pejantan yang layak untuk dibreeding. Ini berkaitan dengan perawatan cempe dan lain sebagainya nanti. Ada beberapa hal kasus yang dialami oleh peternak kan. Umumnya itu kalau nggak prematur, terus kemudian kejang atau stroke cempenya, atau juga babonnya stroke gitu kan. Nah ini walaupun kasus ini jarang sekali terjadi, tapi ada ya mungkin 100 banding 1 kejadian lah ya. Minimal kita untuk pembelajaran berdasarkan pengalaman. Sekali lagi, pengalaman itu penting. Kambing setruk ya, ini ngomong kambing setruk. Kalau indukan tahu-tahu begitu bunting di usia tua tahu-tahu stroke, ini memang faktornya virus ya, virus yang saya gali-gali informasi ini belum ada hal yang artinya belum bisa ini virusnya dari mana, tetapi bisa diindikasikan. Yang pertama itu berkaitan dengan bau kohe yang menyengat setiap hari. Kohe yang basah, kotoran hewan yang basah di bawah itu serendil, terus kemudian jaraknya dekat dengan lantai kambing, ini kan bisa menyebabkan bau gas amoniak itu terhirup oleh kambing terus setiap hari. Apalagi sirkulasinya tidak normal, tidak lancar, tidak mudah hilang, atau bau kohenya terlalu menyengat, tidak diobati atau tidak disemprot dengan E4 atau yang lainnya yang bisa menghilangkan bau kohe. Nah ini kalau yang sering kambing kok sering menghirup gas amoniak terlalu menyengat dan setiap hari dan jaraknya itu berdekat, ini bisa menyebabkan penyakit yang namanya pneumonia atau yang namanya paru-paru, ya kan? Akhirnya bisa jadi batuk. Batuk kambingnya kan bisa batuk, terus kemudian yang lainnya lah. Kalau seperti ini kan perlu dicegah penanganannya atau perlu diperhatikan berkaitan jarak lantai kambing ke lantai bawah untuk penampungan kohe. Idealnya itu minimal itu 70 cm sampai 80 cm minimalnya. Jangan terlalu dekat, karena kambing itu setiap hari kalau indukan itu bisa membuang kotoran dari jumlah makannya. Supaya makannya itu 6 kilo. Maka kohenya itu bisa jadi 2 kilo per hari atau 1 kilo per hari. Coba kalau umpamanya 1 kilo per hari dari kotoran satu kambing, satu indukan, berarti selama 30 hari 30 kilo. Kalau itu satu kandang isinya 100, berarti sudah 300 kilo per hari. Dan ini gas, terus kemudian setiap hari pasti kencing. Nah kalau kemudian di lantai itu di semen, bukan lantai tanah, ini kan bisa kencingnya bercampur dengan kohenya, terus jadi lembab, jadi bau menyengat. Yang ideal itu memang lantainya tanah. Begitu kencing, ya kan, airnya terserap ke tanah, tidak menyatu dengan kohe. Kalau menyatu dengan kohe itu tambah menyengat, nggak enak, dan bisa menyebabkan penyakit pneumonia atau paru-paru. Nah kambing yang kena paru-paru itu ya memang harus ditreatment, harus diobati. Yang pertama dengan selain diobati ya kandang harus diperbaiki kan. Nah kalau berkaitan obat ini tanya dengan mantri hewan kan, ini berdasarkan pengalaman saja, ini berdasarkan diskusi.
yang layak itu mantri hewan. Nah terus kemudian ini udah merambat kemana-mana. Ini tadi ngomong tentang lumpuh kan. Lumpuh itu memang nggak ada virusnya. Yang menyebabkan bisa gas amoniak itu bisa juga jadi menyebabkan lumpuh. Begitu terserang paru-paru, pneumonia, terus kemudian daya tahan tubuhnya melemah, akhirnya lumpuh kan gitu. Kalau berdasarkan pengalaman, lumpuh itu ya diobatinya dengan biodin. Biodin itu obat otot. Jadi kalau kambing indukan baru terserang lumpuh bisa diupayakan menggunakan biodin. Kalau aturan pakainya kan pasti di botol itu ada lah, di botol kita beli di toko obat hewan kan gitu. Kalau secara pengalaman kan gitu. Kalau ini harus juga didampingi dengan dokter hewan. Kalau pemula, apalagi kita juga bukan tidak ada sertifikasi secara resmi kan ya harus konsultasi dengan mantri hewan. Itu yang bijak dan benar-benar tepat. Jangan sampai kita kemudian punya sayang mengeluarkan uang 100.000 untuk membayar mantri hewan, tapi kita berani menyuntik sendiri, hilang itu modal indukan yang 2 juta kan ya. Jadi lebih baik mengeluarkan 100.000 daripada hilang 2 juta kan gitu. Kalau kambingnya seharga 2 juta mati kan gitu. Nah stroke di kambing itu memang banyak sebabnya. Kalau menurut saya virus ya, berdasarkan pengalaman teman-teman, kata mantri juga orang, ini virus yang susah ada obatnya, tapi bisa dicegah atau di stimulus awalnya itu, dan beberapa kali terjadi memang bisa sembuh, apalagi dikasih obat tadi ya, obat otot biodin. Terus kemudian kalau cempe lumpuh itu ya faktornya satu ya, cempe 1 bulan 2 bulan tahu-tahu kejang gitu kan. Ini bisa diprediksi dari tali pusar awalnya kan, awalnya begitu melahirkan gitu kan, kambing babon itu cempe brojol, terus kemudian tali pusarnya itu tergigit nyamuk gitu kan, dan atau lalat. Kemudian tahu-tahu tali pusarnya kering, tapi kan kita tidak tahu di dalamnya ada apa yang terjadi. Yang menyebabkan lumpuh pada cempe itu rata-rata tali pusar. Jadi saya menyarankan berkaitan dengan tali pusar, begitu cempe lahir, kalau orang tradisional dulu, begitu ada kambing cempe itu ceprot gitu kan, tali pusarnya pasti dipopoki dengan ini, abu pembakaran kan gitu, sisa pembakaran untuk masak itu kan sebagai untuk, kalau orang dulu ya alami aja gitu, biar nggak ada lalat, nggak ada apa gitu kan, nggak masalah, nggak terjadi infeksi kalau orang dulu katanya. Tapi kalau sekarang sudah modern kan begitu tali pusar putus gitu kan, dikasih betadin lah ya, dikasih betadin gitu kan, biar cepet nantinya cepet kering, juga tidak gigit nyamuk, tidak gigit lalat gitu kan. Karena memang kalau terjadi gigit lalat atau nyamuk terus tertinggal di tali pusar terus jadi virus, bisa kemungkinan 1-2 bulan bisa tahu terus kejang-kejang. Walaupun ya sekali lagi ini jarang terjadi ya, dari 100 kambing mungkin 100 cempe mungkin 1 yang terjadi, mungkin itu kan kejadiannya tidak sering. Tapi ini sebagai antisipasi dan pengalaman sekali lagi. Berkaitan kambing stroke gitu tadi, kalau prematur gimana? Prematur itu faktornya, sebabnya indukannya itu sering gerak, sering loncat-loncat di dalam kandang, terus naik turun ya biasa toh kambing itu kalau berdiri gitu kan, terus tahu-tahu ngejelek jeret gitu kan. Dan memang indukannya sering bergerak seperti itu bisa bermasalah, bisa keguguran gitu kan, atau lahir prematur. Walaupun sekali lagi kejadian ini pun belum tentu
100:1 kan gitu, tapi minimal sebagai pembelajaran, pengetahuan sebabnya prematur seperti apa kan gitu. Ini kan berdasarkan pengalaman dan pengamatan ya, terus berdasarkan diskusi lah ya, katanya seperti ini, katanya seperti itu. Selain faktor gerakan itu, juga bisa makan makanan yang mengandung jamur gitu kan. Makanan yang mengandung jamur itu bisa saja menyerang kandungannya sehingga jadi lemah. Terus kemudian kalau cempenya sehat nanti juga bisa bermasalah gitu kan. Unting-untingan, susah besar, itu bisa saja terjadi berkaitan dengan faktor makanan yang kurang sehat dan kurang diperhatikan, berkaitan dengan sterilisasi makanannya. Makanan itu ya harus berkualitas, rumput hijauan yang segar gitu kan. Kalau ngarit ya, kalau orang sini ngomongnya harus di atas jam 9. Kalau di bawah jam 9 kan nanti ada upas embun gitu, bahasanya ngomong upas embun. Nanti rumputnya itu masih basah, kadang-kadang ciri-cirinya itu upas embun itu rumputnya masih basah, terus di sekitarnya itu ada seperti jamur warna putih itu, dan itu berbahaya untuk kita maupun berbahaya untuk peliharaan kita. Nah, ini untuk diantisipasi ya untuk teman-teman semuanya. Kalau ada sesuatu yang ngarit kok, sesuatu ada yang aneh, ya dihindari aja lah. Jangan sampai ngarit itu kita sembarangan gitu kan, apalagi nyolong kan gitu. Nyolong itu kan ya pasti kita seneng, tapi yang punya itu kan senep kan. Ini bisa menyebabkan doa yang tidak baik buat kita di kemudian hari kan gitu. Nah, kalau berkaitan dengan makanan itu untuk indukan biar susunya lancar itu ya, yang pertama hijauan ya kan, rumput segar, terus rambanan. Makannya harus banyak variasi, ada daun singkong, ada rumput, ada macam-macam lah ya. Sehingga kita karena kita tidak tahu nih kandungan sebenarnya rumput, setiap rumput, nama-nama rumput. Bahkan saya tidak tahu rumput satu ini namanya apa. Tapi kalau kita banyak variasinya, macamnya, jelas otomatis kan ya, ibaratnya 4 sehat 5 sempurna. Dan kambing pasti bagus, produksi susunya bagus. Semakin banyak makanan hijauan, dia produksi susunya semakin bagus. Nah, ini hal-hal yang perlu kita cermati, kita pelajari sebagai peternak pemula. Sekali lagi ya, peternak pemula. Mungkin kalau senior sudah ngalami, mungkin juga apa yang saya katakan ya oleh teman-teman yang sudah lama ya, memang seperti itu kenyataannya. Susah ada obatnya kalau terjadi lumpuh, kalau terjadi stroke gitu kan. Ada yang mengatakan berdasarkan pengalaman itu kalau kambing stroke biasanya kan kaku, terus mulutnya juga kaku toh, buka aja susah. Itu ada yang diberikan asam gitu kan, asam biar ngunyah gitu. Ada yang dikasih gula merah gitu kan, biar ngeletus sendiri gitu kan. Nah, nanti kan biar mulutnya itu begitu belajar ngunyah-ngunyah itu lama kelamaan lemes. Ada juga selain itu terus nanti masukkan ke kerdus, di kotak kerdus, terus dihangat-hangati gitu kan lewat pencahayaan lampu. Itu katanya bisa treatment itu bisa sembuh. Walaupun bukan sehari 2 hari ya, rutin gitu. Artinya bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu gitu kan. Ini berkaitan dengan lumpuh tadi ya, atau kejang-kejang gitu kan. Ini harus dipahami oleh teman-teman semuanya. Kalau berkaitan dengan cempe unting-untingan itu kan, ya bisa faktor sebabnya. Pertama, produksi susunya tidak bagus, indukannya. Terus kemudian kalau tidak bagus, selain produksi susunya tidak bagus, bisa jadi
faktornya itu berkaitan dengan genetik, ya kan. Faktor genetik ini mempengaruhi juga. Pejantannya yang membuahi, yang mengawini itu masih terlalu muda, atau pejantannya itu hasil dari breedingan sendiri. Umpamanya contoh ya, anak ngawinin babonnya gitu kan, itu bisa jadi masalah pertumbuhan, itu bisa jadi terjadi seperti itu. Jadi masalah pertumbuhan itu berkaitan dengan produksi susu yang tidak bagus, susunya tidak lancar, terus kemudian kawin sedara, ya kan. Terus kemudian kalau tidak kawin sedara ya berarti pejantannya terlalu muda. Kalau enggak, indukannya masih terlalu muda, dipaksakan untuk kawin. Idealnya itu ya saya katakan, kalau indukan ya seperti kemarin saya sampaikan, minimal kalau masih dere dikawinkan itu ya di atas usia 1 tahun lah. Jangan, kan dere itu biasanya mulai belajaran minta kawin itu usia 8 bulan sudah minta kawin. Nah, kita lewati aja, nggak usah dikawinkan, walaupun bengak-bengok cerewet ya. Sekali lagi, bengak-bengok cerewet kalau minta kawin itu. Tapi kalau udah di usia 1 tahun ke atas, itu kan dere itu kandungannya sudah kuat, bukan bayi manak bayi gitu kan. Kalau kita sudah baleh lah ya, sudah usia boleh di atas 17 tahun lah gitu kalau manusia kan. Jadi ini yang perlu diperhatikan, berkaitan banyak hal yang kita harus pelajari sebagai peternak. Terus selanjutnya berkaitan dengan semua lah ya, semua kambing itu setiap bulan, kambing dan kandang ya, setiap bulan itu disemprot dengan Fastak atau obat-obat lainnya lah. Kalau di sini kan pakai Fastak. Fastak itu sebenarnya obat hama di sawah untuk sel darah putih. Nah, itu biasanya obat semprot di sawah, tapi digunakan di kandang nggak apa-apa. Di kandang buat mandiin kambing gitu kan, kena mulut, kena mata, kena hidung, dijilat-jilat, nah, nggak apa-apa gitu kan. Itu bisa menghilangkan lalat atau yang lain, kuman-kuman kecil-kecil itu yang kita nggak lihat kan. Jadi kandang disemprot, kambingnya juga disemprot, itu bisa mencegah semuanya, kutuan lain sebagainya itu bisa. Ini, nah kutu itu datangnya ya dari kohe, kotoran kohe yang lembab, dari ayam itu kan. Itu bisa saja kutu bisa terjadi dari banyak faktor kan gitu. Kalau kambing kurus ya saya pastikan, saya jamin lah, kambing kurus rusak. Pengalaman ini ya, pengalaman saya nempatkan kambing di temen itu, tahu-tahu kurus rusak gitu kan. Ya faktornya adalah perawatan, kurang makan gitu. Faktornya kurang makan, kurang perhatian. Kambing 10 kok satu karungnya nggak mungkin cukup kan gitu. Kambing 10 itu minimal 3 karung gitu kan kalau rumput. Nah, ini perlu diperhatikan buat teman-teman semuanya ya. Kuncinya itu ya pakan. Pakan harus benar-benar terjamin, tercukupi, jangan sampai kelaparan terus. Kita sebagai peternak harus tanggung jawab. Jangan hanya seneng aja melihara, tapi kita akhirnya hanya seneng-seneng tapi eman-eman, ngasih makan yang banyak. Kalau ngasih makan yang banyak nanti kita juga kecapean ngarit ya. Kalau resiko, kalau kita mau banyak ya ngaritnya harus banyak. Kalau mau ngaritnya sedikit ya ternaknya yang sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah ambisius, nggak usah menggebu-gebu. Kalau kita memang nggak sanggup ngarit banyak ya, kita harus inovasi. Bagaimana pengadaan pakan itu benar-benar tercukupi, tidak perlu ngarit setiap hari gitu kan, atau ngarit setiap hari tapi nggak banyak. Berarti kita apa kuncinya? Ya tanam rumput, tanam pakan, ya daun singkong,
terus ya ada lere CD, ada gamal, ada yang lainnya, itu bisa mencukupi kebutuhan makanan untuk peliharaan kita kalau kita tidak mau ngarit. Nih kuncinya. Jadi kegagalan itu sebenarnya mudah dipahami. Yang pertama adalah perawatan, yang kedua adalah pakan. Kalau perawatannya tidak bagus, makannya tidak tercukupi, pasti gagal. Banyak yang kurus, yang mati, dan lain sebagainya. Ini kuncinya. Mau benar atau tidak benar, mau disalahkan atau tidak mau disalahkan, kuncinya di situ faktornya. Ceroboh. Ini saya aja dongkol ini kalau membayangkan orang dipercaya terus kemudian gini-gini, ya kan, nggak tahu bagaimana situasinya. Tapi kalau kambing sudah rusak, sudah mati, mau diapakan lagi kan gitu. Yang melihara juga nggak mau disalahkan gitu kan. Yang rugi siapa? Yang mau rugi kita sendiri. Makanya saya sarankan kalau mau ternak, pelihara sendiri, pantau sendiri. Kalau mau pakai orang lain, ya tetap kita terjun. Jangan sekali-kali mempercayakan orang yang tidak mengerti tentang kambing, atau hanya asal omong belaka, gampang lain sebagainya. Sebaiknya kalau Anda mau ternak, terjun sendiri, perhatikan sendiri, perawatan juga sendiri. Kalau dibantu ya nggak masalah. Terima kasih, ini informasi, berbagi pengalaman untuk semuanya teman-teman dimanapun berada. Salam ngarit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.